benar-benar mengenal saya kalau saya yang menyatakan diri saya kepada Bang Metatron. Setuju nggak Bang Meta? Setuju banget. Nah, jadi kalau Bang Meta memperkenalkan saya kepada Bang Ahmad, Bang Meta memperkenalkan saya kepada Bang Arius, itu tidak benar. Karena mereka tidak mengenal saya. Tapi kalau saya yang sendirinya memperkenalkan diri saya ke Bang Meta menyampaikan ke Arius, menyampaikan lagi ke Bang Ahmad, itu baru benar. Ini logikanya. Makanya saya bilang, sah-sah aja orang memperkenalkan Allahnya seperti A, B, C, D. Siapa saja boleh mengatakan Allah itu A, B, C, D. Tetapi itu bukanlah kebenaran. Karena kebenaran yang sejati adalah dari Allah itu sendiri. Itulah imannya orang Kristen. Itulah kenapa kami mengenal Allah kami yang benar melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang sebelumnya dikandung di dalamnya, lalu keluar untuk menyatakan diri Allah itu. Yohanes 1 ayat 18. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Gitu, Bang. Setuju sih itu, Mbak. Ini kan tentang pewahyuan sih sebenarnya. Kepada Musa Allah itu turun langsung, begitu, berkata-kata langsung dengan Musa, begitu. Kepada Isa memang dia turun ke dalam dirinya. Kepada Nabi Muhammad ya melalui pewahyuan Jibril, begitu. Iya. Ya, saya menghargai iman Bang Ahmad, makanya saya bilang tadi. Tapi itulah, kalau kita mau jadi orang yang berlogika, yang berakhlak namun berlogika, itu kan lebih keren ya daripada berakhlak tetapi tidak memiliki logika. Itu kan saya rasa kurang gitu ya. Karena antara akal dengan iman itu harus sejalan. Nah itu tadi, analoginya seperti yang tadi saya bilang, yang mengenal diri saya, itu pasti diri saya. Maka bagaimana cara saya mengenalkan diri saya? Ya, kata-kata saya ini, pikiran saya ini harus keluar sampai didengarkan oleh Bang Metatron, didengarkan Bang Arius, Bang Ahmad, Bang Palawi, dan Bang Yongki. Bang Prop ini nggak akan kenal saya. Bang Palawi ini nggak kenal saya. Bang Yongki, Bang Arius nggak kenal. Bang Ahmad juga, Bang Yelo, Kak Yelo juga nggak kenal saya. Sama seperti Allah tadi saya bilang. Jadi Allah yang satu itu, dia memperkenalkan diri melalui firman-Nya. Yesus itulah kalimatullah dan ruhullah. Iya, setuju Mbak. Iya, memang kalau di dalam Islam, kalau kita lihat ke dalamnya di dalam Al-Quran, memang dia itu ruhullah. Bukan itu saja sih sebenarnya, dia adalah utusan. Utusan itu sebagai apa? Sebagai juru selamat. Makanya 5 hari sehari kami berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kepada siapa kami itu? Kepada Isa sebenarnya, kepada Yesus, begitu kan. Jalan yang lurus itu adalah Isa, begitu kan. Jadi kenapa Muhammad bisa selamat? Karena dia berada di jalan yang lurus itu. Tapi kalau kita menyangkalnya, gimana mau selamat, begitu kan. Repot juga sebenarnya. Ya begitu, Mbak. Oke. Maksudnya Muhammad ini nabi. Silakan Prof. Maksudnya Nabi Muhammad ini Kristen, Pak? Atau gimana? Bukan, Bang. Maksudnya Muhammad itu orang-orang yang terpuji. Maksudnya itu kan. Makanya orang-orang yang selamat itu kan orang-orang yang terpuji, bukan kepada Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad sendiri kalau tidak melalui Isa, dia tidak akan selamat. Makanya di Mutiara Hadis itu mengatakan, sungguhnya jiwaku ada di dalam genggaman Isa Al-Masih, begitu kan. Karena memang dia adalah sang roh itu. Tidak akan bisa selamat juga kalau tidak Ahmad, begitu kan. Orang-orang yang sifatnya... Pak Ahmad mengakui nggak kalau Yesus itu adalah Allah? Yang mananya, Bang? Secara kemanusiaannya apa secara keilahiannya atau hakikatnya? Kalau hakikat, ya. Kalau kan sudah saya bilang tadi itu, bahwa Yesus itu adalah ruhana, ruhku, dia bilang Allah itu kan. Nah, ruhnya Allah itu pasti Allah, begitu kan. Begitu, Bang. Tapi Allah ada berapa menurut Abang? Nah, itu, Bang. Tadi kan saya sudah jelaskan, alif lam lam ha itu kan. Kami mentauhidkan, kami mengesahkan itu, tidak mengesahkan antara alifnya sebagai nafsu wahidahnya, dirinya, lamnya itu sebagai ruhnya, lam kedua itu sebagai Ahmadnya, dan ha itu perumpamaan dirinya alam semesta ini. Itu yang kami tauhidkan, itu yang kami esahkan, Bang. Berarti
abang juga menganggap bahwa Isa itu adalah Allah juga? Karena Ya, kan, iya, iya bang. Ini saya mau nanya ya, Ahmad yang dimaksud ini, Muhammad yang dimaksud ini apa sih bang? Makanya cara kalau Ahmad itu kan sifat itu Mbak, sifat yang terpuji lah begitu. Semua manusia itu yang punya sifat baik itu terpuji itu namanya Ahmad begitu kan. Saya nggak mau ke situ dulu ya bang ya. Kira-kira bang, kalau orang memiliki sifat terpuji, dia mampu nggak membangkitkan dirinya atau menyelamatkan dirinya setelah kematian? Iya bang, itu kan iya Mbak, itu kan istilah kan, makanya ketika di dalam Al-Quran itu mengatakan dari Yerusalem ke Makkah, maksudnya itu ketika kita sudah masuk ke dalam ranah ruh, maka kita kembali ke kalbu, ke bait Allah begitu kan, karena di sana kan manfaatnya ada untuk alam semesta begitu, untuk apa itu, untuk di sekitar kita begitu. Itulah namanya kebangkitan yang sempurna, kebangkitan dengan tubuh apa namanya itu, lupa saya itu dalam Alkitab itu. Panteisme. Iya. Makanya itu ketika kita sudah ke Isa, maka kita melakukan perbuatan kembali ke bait Allah, perbuatan baik-baik secara jasad. Itulah yang kebangkitan Isa itu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Ini saya tanya Bang Ahmad ini. Bisakah Anda mengimani Anda nanti dibangkitkan? Pastilah. Kalau saya mengerjakan dasarnya apa? Sebentar. Dasarnya apa Anda percaya adanya kebangkitan setelah mati? Ya, ada. Apa yang menjadi tolok ukur bahwa adanya kebangkitan itu? Apa bukti nyata adanya kebangkitan itu? Saya kurang mengerti, tidak paham, Mbak. Oke. Coba dia Contoh, saya percaya ada permen. Karena saya melihat ada permen, maka saya percaya ada permen di dunia. Saya percaya kebangkitan kalau ada kebangkitan. Betul nggak? Setuju nggak di sini? Ya, setuju. Oke. Lanjut. Makanya pertanyaan saya kembali lagi ya. Jadi apa yang menjadi dasar Anda percaya adanya kebangkitan? Siapa yang sudah bangkit? Kayaknya sih pemahaman saya beda juga sih Mbak, dalam pandangan kebangkitan. Apa sih namanya kebangkitan itu? Ya kebangkitan itu adalah kebangkitan diri saya begitu kan. Iya. Kesadaran tertinggi begitu kan, bukan berarti bangkit dari alam kematian begitu. Makanya tadi kan saya bilang ya, saya setuju ajaran orang mau A, B, C, D saya tampung, nggak apa-apa. Tapi mari kita berlogika. Anda mengimani adanya kebangkitan itu dasarnya apa? Tolok ukurnya apa? Nah, kalau Kristen sendiri percaya kebangkitan itu ada, dan kebangkitan itu ada di dalam Kristus, karena Kristus itu sendiri yang adalah Allah, mengambil rupa manusia, mati dan bangkit. Maka dia mendeklarasikan dirinya, aku ini kebangkitan. Aku ini Allah yang akan membangkitkan kamu. I see, saya percaya. Karena saya adalah orang-orang yang berlogika. Makanya saya bilang, saya percaya ada permen, karena memang permen itu kelihatan. Dan banyak orang menyaksikan permen. Gitu. Ya, jadi dasar saya percaya adanya kebangkitan setelah mati, karena Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri itu telah mati dan bangkit. Makanya dasar imannya orang Kristen pertama sekali yaitu ibunya Yesus dan para rasul itu, mereka percaya kebangkitan itu ya dari Yesus Kristus. Nah, sekarang Islamnya sendiri saya tanya, dasar Anda mengimani adanya dogma kebangkitan itu dari mana? Sudahkah ada bukti kebangkitan yang ditunjukkan atau yang dilihat oleh Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad ya dari abad 7 sampai sekarang? Makanya saya bilang, kita boleh-boleh aja, sah-sah aja membuat dogma apapun di dalam kepala kita tuangkan gitu. Tapi apa yang menjadi tolok ukur kebenaran itu? Kebenaran itu harus nyata, ada, wujud.
Makanya saya bilang orang Kristen ini imannya nggak ece-ece gitu. Karena para rasul itu ngeliat lah, para hawariun itu ngeliat lah, maka mereka menjadi percaya. Saya orang yang ateis. Saya orang mantan ateis. Saya menuhankan pikiran saya sendiri. Kenapa? Karena ketidaktahuan saya. Tetapi begitu saya tahu kebangkitan itu ada, maka saya menjadi percaya. Setelah mati saya ada dibangkitkan. Itu Pak. Sah-sah aja orang mau bikin syariat ABCD sampai entah kemana-mana, sah saja. Tetapi kasihan kalau kamu hanya menerima janji dan konsep. Gitu. Itu sih makanya saya bilang tadi, syarat hidup kekal itu harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Betul, saya setuju. Makanya itu sebenarnya Alkitab itu bukan berbicara tentang di luar diri manusia itu sebenarnya, tapi dia pengajarannya untuk ke dalam manusia itu, begitu kan. Makanya kita pahami Alkitab itu. Alkitab ini nih. Ya, Taurat, Al-Quran termasuk Alkitab juga. Ya. Saya gini ya Pak ya, maaf ya saya nggak mengiman Quran walau saya punya. Jadi Alkitab itu bicara apa? Allah. Alkitab itu bicara tentang Yesus Kristus. Saya berulang kali mengatakan, ngomongin apa sih Alkitab ini? Syariat? Bukan. Ngomongin rencana Allah. Ngomongin bagaimana hidup manusia. Ini Alkitab. Jadi siapa yang diomongin Musa? Siapa yang diomongin Adam? Siapa yang diomongin Nuh? Siapa yang diomongin Yeremia? Siapa yang diomongin semua nabi-nabi? Siapa yang diomongin rasul-rasul? Satu orang. Saya terlalu bangga sama ikon ini ya. Entah kenapa sebangga itu saya. Ini. Alkitab saya ini bicaranya ini. Bicaranya ini. Allah dan manusia menyatu, manunggaling ini. Allah, manusia. Biru Allah, merah manusia. Ini. Jadi sorga itu, keselamatan itu, sorga adalah dampak dari keselamatan itu, yaitu apa? Manunggaling kaula Gusti. Menyatunya manusia dengan Gusti Allah. Allahnya yang mana? Nih. Allah Tritunggal. Kami sebut sebagai Bapa. Itu. Jadi kalau bicara Alkitab, bicara Injil, bicara Taurat, itu bicara apa? Bicara ini tuh. Jangan membunuh. Membunuh dengan apa, Pak? Dengan tangan. Maka salibkan tanganmu supaya tidak membunuh. Jangan bersaksi dusta. Makanya ini mulutnya ini dikunci, disumpel. Supaya apa? Jangan bersaksi dusta. Kita harus salibkan itu semua. Jangan, apa lagi? Mencuri. Tangan juga yang melakukan. Ya, kaki dan tangan ini membawa kita kepada dosa itu. Jadi hukum Taurat itu bicara apa? Bicara penyaliban. Penyaliban akan tubuh kita yang suka melakukan dosa dengan ini, instrumennya dosa ini. Ini, tubuh kita ini adalah instrumen dari dosa tadi. Maka harus diapain? Disalibkan. Makanya saya bilang, Alkitab itu bicara apa? Bicara penyaliban. Baik Taurat, bicara apa? Penyaliban. Semuanya bicara tentang satu orang ini. Gitu. Ini tidak bicara lagi tentang syariat. Imannya orang Kristen itu tidak lagi bicara tentang syariat. Tetapi imannya orang Kristen itu bicara tentang pemulihan manusia yang semula lurus, yang diciptakan baik ini fitrahnya, yang ketika dia jatuh ke dalam dosa dia melenceng.
Kristus itu hadir untuk apa? Menegakkan kembali nih manusia yang telah jatuh dari fitrahnya. Ini kan gara-gara dosa nih. Tadinya ini kan manusia ini kepada Allah. Terus dia jatuh ke dalam dosa, dia melenceng. Gimana caranya? Ya ini, Kristus tadi nih memperbaharui kita. Dengan cara apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan Yesus itulah role model manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu. Jadi Yesus itu ngapain? Imannya orang Kristen itu ngapain? Pemulihan kodrat. Makanya disebut sebagai keselamatan. Gitu. Jadi kalau ngomongin imannya Kristen itu, Pak, kita mau diubahkan tubuh kita yang sudah hitam gelap ini menjadi apa? Sedikit-sedikit, berangsur-angsur hari demi hari itu menjadi putih dan kudus. Itulah kalau bicara imannya orang Kristen. Gitu. Saya paham. Pak. Memang betul adanya itu, Mbak. Memang ya seperti itu hakikatnya dia. Bagaimana hukum itu yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa berjalan begitu, karena Isa itu masih terbelenggu, masih tersalib di dalam diri kita begitu. Tapi ketika Isa sudah tersalib, maka batuluh yang ada di dalam diri kita itu akan ini. Tapi saya pamit dulu, Mbak. Ini sudah mau azan ini. Azan sudah ini. Lanjut dulu, Mbak ya. Salam semuanya. Ya. Salam Pak, salam. Salam. Penasaran tadi Cita mau nanya yang dicerupakal itu kalau menurut dia itu apa gitu loh. Jadi Pak Ahmad tadi itu panteisme ya. Atau apa, bukan panteisme lah, gue bilang apa? Sinkretisme ya. Dia itu memadupadankan, dia itu kayaknya bukan Sunni. Iya. Karena ketika saya tanya dia dari mazhab mana pun dia nggak tahu. Jadi dia itu memadukan semua elemen, semua ajaran jadi satu, dia rangkum dalam kepalanya, dan akhirnya jadilah seperti itu. Dia orang yang toleransi. Makanya tadi saya bilang, tapi apakah cara berpikir Anda itu adalah tolok ukur suatu kebenaran? Bukan. Iya. Itu makanya tadi saya analogikan kebenaran itu ketika saya sendiri yang mengatakan ini loh diri saya. Kita tidak bisa mengenal Allah itu dari cara kita berpikir. Tetapi kita bisa mengenal Allah itu kalau Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Kayak gitu. Jadi Bapak tadi itu dia lagi mencoba untuk menyatukan berbagai ajaran ya menjadi satu. Para rasul, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat sejauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, harus genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ tempat. Tiba-tiba turunlah dari
Langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatannya besar dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus sendiri, berdiri dengan kesebelasan rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan